Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan saya Rahmat dan Bu Mariati. Bagaimana kabarmu anak-anak hari ini? Tentu baik, bukan? Alhamdulillah kalau semuanya dalam keadaan baik. Semuanya sehat? Terus Bumar, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini Bumar sehat walafiat. Nah, bagaimana untuk Pak Rahmat? Saya juga dalam keadaan sehat. Amin. Baik, ya. Nah, anak-anak semuanya, karena kita masih diberikan kesehatan oleh Tuhan, maka kita bersyukur, ya. Kita harus bersyukur kepada Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara beribadah kepadanya. Tentunya sesuai dengan ajaran agama masing-masing, Ibu Maria. Nah, anak-anak, bentuk bersyukur juga selain beribadah, kita harus tetap menjaga apa yang telah diberikan kepada kita. Nah, hari ini kita masih diberikan kesehatan, maka kita harus menjaga kesehatan kita itu. Dengan apa? Nah, sekarang kita tentu harus mentaati protokol kesehatan yang ada. Yakni harus selalu memakai masker jika keluar dari rumah, ya kan? Kemudian yang kedua, jaga jarak. Nah, ini biasanya anak-anak kalau bermain sulit untuk menjaga jarak, ya. Nah, ini harus jaga jarak. Yang ketiga, kita harus selalu mencuci tangan, ya, supaya benar-benar bersih, ya. Pak, mencucinya air yang mengalir. Air yang mengalir dan sabun. Menggunakan air yang mengalir dan sabun. Ya. Nah, anak-anak semuanya, di samping itu kita juga harus menjaga imun tubuh kita. Nah, dengan untuk berolahraga dan makan makanan yang bergizi, itu yang seimbang, ya, supaya imun tubuh kita tetap terjaga. Akhirnya kita menjadi sehat semuanya. Nah, anak-anak semuanya, kalau tubuh kita sudah terjaga kesehatannya, sekarang hubungan kita dengan saudara, dengan keluarga, dengan ayah bunda, kita juga harus menjaga. Dengan ayah ibu kita harus taat dan patuh, ya Bu, ya. Taat, patuh, hormat, ya, kepada ayah dan ibu. Kemudian kepada adik, kepada kakak, ya, kepada sanak saudara kita harus saling menyayangi, saling menghargai, saling menghormati, tentu dengan perilaku yang bertanggung jawab, Ibu, ya, supaya tercipta kerukunan. Begitu pula dengan tetangga dan masyarakat sekitar, teman-teman kita harus berperilaku yang baik, sopan, kemudian bertanggung jawab, jujur, ini harus, ya, supaya tercipta masyarakat yang rukun, damai, dan sejahtera. Nah, anak-anak semuanya, itu hubungan kepada sesama manusia. Sekarang kita akan berhubungan dengan Tuhan. Nah, jadi di awal saya sudah menyinggung beribadah. Nah, salah satu bentuk ibadah kita berdoa. Yuk kita awali belajar kita hari ini dengan berdoa, dengan harapan apa yang kita pelajari bisa benar-benar kita pahami dan pada akhirnya menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mulai. Selesai. Anak-anakku semuanya, hari ini akan kita lanjutkan belajar kita di tema yang keempat tentang kewajiban dan hak. Pada subtema yang pertama, kewajiban dan hakku di rumah. Hari ini kita sudah sampai pada pembelajaran yang keempat. Anak-anak semuanya, setiap kali belajar kita tentu ada tujuan belajar. Tujuan belajar kita pada kesempatan hari ini, saya berharap nanti anak-anak setelah selesai mengikuti pelajaran, anak-anak dapat memberi masukan untuk menyelesaikan masalah sederhana, ya, dengan suara yang jelas. Yang kedua,
memasangkan pernyataan, masukan, penyelesaian masalah sederhana dan permasalahan dengan tepat. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga berkait dengan makanan, tentu ya dengan tepat. Yang keempat, menceritakan pengalamannya tentang pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dengan makanan dengan percaya diri. Kemudian yang kelima, menyebutkan 3 manfaat istirahat untuk menjaga kesehatan. Sedangkan yang keenam, menceritakan pengalamannya tentang beristirahat untuk menjaga kesehatan. Nah, anak-anakku semuanya, sedangkan yang terakhir, kita harus bersyukur kepada Tuhan dan memahami kewajiban kita sebagai makhluk Tuhan, bersikap saling menghargai, peduli, jujur, santun, dan bertanggung jawab. Nah, anak-anak semuanya, mari kita ikuti pembelajaran hari ini dengan penuh semangat. Karena dengan semangat kita pasti bisa. Nah, anak-anak, badan kita supaya sehat, tentu ada kewajiban kita yang harus lakukan. Nah, itu supaya badan kita menjadi sehat. Nah, salah satunya yakni harus mendapatkan makanan. Nah, tubuh kita ini berhak untuk mendapatkan makanan. Maka kita berkewajiban untuk makan ya. Nah, anak-anak, kepada makanan kita juga mempunyai hak dan kewajiban. Punya kewajiban. Nah, ketika kita mau makan, tapi juga kita mempunyai hak. Nah, sekarang anak-anak, setelah ini akan saya berikan beberapa permasalahan. Ya, anak-anak bisa mencari saran, memberikan saran tentang permasalahan-permasalahan yang ada berkait dengan makanan. Anak-anak semuanya, kita patut bersyukur pada Tuhan ya Bu ya, karena kita masih diberikan makanan yang melimpah, ya, yang cukup. Pagi hari ibu kita sudah menyiapkan sarapan pagi, walaupun kadang-kadang kita tergesa-gesa nggak cukup waktunya sarapan, tapi itu kurang bagus ya. Harusnya sebaiknya kita bangun lebih awal, persiapan lebih awal supaya bisa sarapan pagi. Siang kita juga bisa makan siang, nanti malam kita juga bisa makan malam. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Kita diberikan nikmat yang sangat luar biasa. Apalagi orang Indonesia, alamnya ini sangat luar biasa, makanannya melimpah ya Bu ya. Asal kita mau berusaha, pasti kita bisa. Anak-anak, buah-buahan di sekeliling kita sangat luar biasa. Pisang banyak ya, mangga banyak sekali, apel juga banyak ya. Walaupun kalau di Semarang nggak ada tanaman apel ya, karena mungkin cuacanya yang kurang cocok ya untuk tanaman apel. Anggur juga banyak dan buah-buah yang lain. Tapi jangan khawatir, di pasaran di sekitar kita banyak sekali. Nah, anak-anak semuanya, sekarang ini ada permasalahan-permasalahan yang akan disampaikan Bu Mariati. Nah, ini permasalahan yang pertama. Ya. Ibu selalu menyediakan makanan yang sehat dan bersih. Aku lebih suka jajan. Apa yang sebaiknya kamu lakukan? Nah, bagaimana, coba diberi saran. Nah, saranmu bagaimana? Ibu sudah masak, sudah menyediakan, tapi kamu masih jajan. Nah, ya, ini saran ya. Sarannya apa yo? Ini kayaknya
biasanya kalau bagusnya ini kan dia akan memberikan saran di video bagus nih kayaknya. Ya, disampaikan lewat video atau direkam. Ya, ini kalau Bu, yang kedua, permasalahan yang kedua, setiap hari ibuku menyiapkan sarapan pagi. Aku sering terburu-buru dan tak sempat sarapan. Apa yang sebaiknya aku lakukan? Nah, ibu sudah masak, bangun pagi, sarapan sudah disiapkan di meja makan, tapi kamu buru-buru tidak mau sarapan karena bangunnya kesiangan ya Pak. Iya. Apa yang harus kamu lakukan? Ya. Saranmu apa? Saranmu apa itu? Ya, sebaiknya apa saranmu? Yang ketiga, anak-anak, ibu menyampaikan bahwa tanganku harus bersih ketika menyentuh makanan. Aku merasa itu tidak penting. Apa yang sebaiknya aku lakukan? Nah, padahal ibu tuh menyuruh tanganmu harus bersih kalau memegang makanan. Nah, terus apa yang sebaiknya kamu lakukan? Saranmu bagaimana? Ya. Yang keempat, ayah selalu mengingatkan agar berdoa sebelum dan sesudah makan. Nah, ini harus ya Pak ya? Iya. Aku seringkali tidak melakukan. Ya, langsung santap ya Pak. Apa yang sebaiknya aku lakukan? Nah, padahal ayah mengingatkan sebelum makan kamu harus berdoa, sesudah makan berdoa. Nah, tapi aku sering kali tidak melakukan. Apa yang sebaiknya aku lakukan? Nah, saranmu bagaimana ya? Umar minta saranmu bagaimana. Lanjut yang kelima, anak. Ayahku selalu berpesan agar aku menghabiskan makananku. Aku masih sering makan tersisa. Apa yang sebaiknya aku lakukan? Gimana ya Pak? Makanan, iya, makannya ngambilnya banyak, tidak dihabiskan, ya. Nah, aku masih sering makan tersisa. Makanannya tersisa, dibuang, membazir ya Pak. Ya. Apa yang sebaiknya aku lakukan? Umar minta saranmu, apa yang harus kamu lakukan? Ya anak-anak, itu 1 sampai 5. Kamu latihan di bukumu, apa saran-saran yang harus kamu berikan. Nah, ini Bu, ini permasalahan ini harus dibaca ulang Bu. Kemudian ini ada ada kalimat yang harus dijodohkan dengan permasalahan itu. Ya, sekarang silakan ya Bu ya, ini kita jodohkan bersama-sama. Nah, ini kalimatnya apa ya? Sekarang anak-anak, tadi itu Umar minta sarannya ya. Nah, sekarang kamu menjodohkan. Dari nomor 1, aku bersyukur masih memiliki makanan untuk dimakan. Nah, kamu cari pasangan yang sebelah kanan, mana yang cocok dengan kanan dan kiri. Aku bersyukur masih memiliki makanan untuk dimakan. Mana yang cocok? Yang mana ya? Yang mana yo? Ya, kamu bersyukur karena masih punya makan makanan yang nomor 1 mungkin ya Bu? Nomor 1 seperti ibu menyediakan makanan. Loh, itu Pak. Bukan. Karena kita bersyukur ya Pak masih punya makanan. Kalau nomor 4 bagaimana Pak? Nomor 4, ayah Ya. selalu, Ayah selalu mengingatkan agar iya. berdoa sebelum Ya udah, dan sesudah oke. makan. Nomor Ya, 4. kita harus berdoa. Ya, sebelum dan sesudah makan. Itu rasa syukur kita ya Pak, berdoa ya Pak. Ya. Ini yang kedua Bu? Yang kedua, sebelum makan tangan harus bersih dari debu dan kuman penyakit. Nah, coba kamu cari jodoh yang sebelah mana yo? Nomor 1 atau nomor 2 atau nomor 3
ketiga Karena atau dipasangkan dengan yang nomor dipasangkan nomor berapa yuk? 5 nggak cocok ya Bu ya? Kurang cocok Pak. Kurang cocok. Sebelum makan tangan harus bersih. Oh ini Ya. yang ketiga mungkin Bu. Oh iya, ada tanganku Iya. harus bersih ya Pak. Ini yang Oh ketiga. iya, yang ketiga itu ada. Ya. Ibu menyampaikan bahwa tanganmu harus bersih ketika menyentuh makanan. Ya, yang ketiga, aku harus berhati-hati memilih jajanan. Makanan yang dijual di jalan sering dihinggapi lalat. Nah, berarti makanannya tidak sehat. Coba dicari pasangannya yang mana yo? Tidak boleh jajan di sembarangan karena makanannya dihinggapi lalat. Sepertinya nomor 1 ya Pak? Nomor 1. Nomor 1, iya. Ibu selalu menyediakan makan sendiri di rumah ya Pak. Jadi anak-anak tidak banyak jajan. Yang keempat kan? Yang keempat, di pagi hari aku harus sarapan agar aku bisa belajar dengan semangat. Nah, mana yang cocok yang belum mendapat pasangan nomor 2 dan nomor 5 ya Pak? Ya, mana anak-anak? Pagi hari harus sarapan. Ya. Oh, Kayaknya nomor berdua 2 ini ya Pak, karena sarapan. ibu sudah menyiapkan. Iya, Iya. nomor 2. Cocok ya Pak? Iya. Iya, karena ibu sudah menyiapkan maka harus dimakan. Yang nomor 5, aku tahu bahwa banyak anak seusiaku yang sulit mendapat makanan. Nah, nomor berapa yang cocok? Nomor 5. Ayahku selalu berpesan agar aku menghabiskan makananku. Ya, karena itu di situ seusia anak itu sulit mendapat makanan. Lah maka kita harus bersyukur. Ya toh Pak? Iya, tidak Ayah, semuanya bisa iya. punya makanan loh, ya. Makanya Kita ayah harus berpesan bersyukur. makannya harus Ya, dihabiskan. anak-anak semuanya dari sini kita harus bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa ya. Karena kita masih diberikan makanan yang cukup. Ini seperti sahabatmu Din juga selalu bersyukur ya. Tiap hari dia makan malam bersama keluarganya ya. Bahagia sekali bisa makan bersama keluarga. Nah, akan tetapi ketika kita makan, kita harus ingat kepada hak dan kewajiban kita. Nah, ini saya minta anak-anak menyalin dulu ini. Nah, disalin hak atau kewajiban kita terhadap makanan. Itu dicari Pak. Iya, disalin dulu Bu, disalin disalin. Ya, kalau sudah. Ya, kalau sudah disalin, Nomor 1. sekarang kita masukkan ke dalam kolom ini, di bawah ini. Nah, yang masuk hak yang mana, yang kewajiban yang mana. Nah, kita pindahkan ke bawah. Bersyukur atas semua makanan yang ada. Iya. Itu merupakan kewajiban apa hak ya Bu ya? Iya, itu merupakan Bersyukur. Kita bersyukur. sudah diberi makanan sama Tuhan. Iya. Maka kita harus bersyukur. Kalau begitu bersyukur masuk di kewajiban. Nah, anak-anak semuanya, yang kedua ada mendapatkan makanan sehat dan bersih. Ini Iya. hak apa kewajiban? Ya, kamu punya hak untuk mendapatkan makanan. Tadi Iya. sudah dijelaskan ya Pak? Sudah. Iya. Ya, ini masuknya di. Iya, punya hak untuk mendapat makanan. Kemudian yang ketiga, makan makanan yang sudah disediakan. Iya. Ini hak apa kewajiban ya? Makan makanan yang sudah disediakan. Ibu sudah repot-repot masak ya Pak, sudah disediakan. Maka kita harus dimakan. ini hak kita. Kemudian memilih makanan yang sehat. Nah, sembarangan jajan ya. Nah, ini kewajiban ya. Kita harus memilih makanan yang sehat, jangan sembarangan dimakan. Kemudian mendapatkan sarapan pagi sebelum ke sekolah. Ini kayaknya hak ya Bu ya. Iya. Nah, ini hak. Nah, tapi sebelum makan kita berkewajiban
membaca doa. Tadi sudah ya Pak ya. Hanya sebelum- mendapat makanan. Lah makanan itu dimakan pagi hari yang disebut sarapan. Nah ini kita harus berdoa terlebih dahulu. Ini kewajiban Ya, kita. kewajiban harus Kemudian mendapatkan air yang bersih dan sehat. Ini merupakan hak kita. Kemudian mengambil makanan secukupnya. Nah, ini kewajiban, jangan berlebihan. Ini kewajiban kita. Setelah itu udah dihabiskan nanti ya Pak. Kalau Iya, eman-eman ya Pak. Kemudian mendapat makan siang yang sehat dan bersih. Ini merupakan hak ya. Yang terakhir menghabiskan makanan yang sudah diambil. Jadi Iya. anak-anak kalau sudah ngambil ya wajib dihabiskan. Dihabiskan. Nah, ini kewajiban kita. Nah, anak-anak semuanya kita sudah mempelajari tentang kewajiban dan hak yang berkaitan dengan makanan. Sekarang Pak Ahmad tanya, pernah nggak kamu melaksanakannya di rumah? Tentu pernah ya Bu ya. Kalau pernah, sekarang ceritakan pengalamanmu tentang makanan di sini. Tentu di buku tugasmu. Ya, jelas ya. Ini judulnya pengalamanku tentang makanan. Nah, anak-anak pernah nggak kira-kira? Kalau kemarin mungkin pernah, nggak bisa tidur semalaman gitu. Ya karena terlalu capek Pak. Nah, ya, pernah ya Bu ya mengalami Pak, seperti iya. itu ya. Terlalu capek. Anak-anak juga mungkin pernah ya nggak bisa tidur semalam, nggak bisa tidur, entah apa sebabnya kita nggak tahu. Nah sekarang ketika anak-anak nggak bisa tidur semalam atau nggak bisa tidur nyenyak, apa akibatnya? Rasanya bagaimana? Terasa di badannya bagaimana? Terasa ya, Pak? Iya. badan kita rasanya Badan bagaimana? kita terasa bagaimana? Ya, kemudian sekarang ceritakan pengalamanmu manfaat tidur malam. Nah, anak-anak semuanya sudah jelas semuanya ya? Nih, kalau sudah jelas, baik anak-anak semuanya, yuk sekarang kita akhiri belajar kita hari ini, tentu dengan merefleksikannya. Nah, yang pertama, bagaimana perasaanmu mengikuti kegiatan belajar hari ini? Yang kedua, apakah menemukan kesulitan tadi? Yang ketiga, apa yang masih belum kamu pahami? Yang keempat, apa yang paling kamu sukai dalam kegiatan hari ini? Anak-anak semuanya, nah, karena hari ini belajar sudah usai, yuk kita akhiri belajar ini dengan berdoa bersama, dengan harapan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mulai. Selesai. Anak-anak semuanya, tanpa Pak Ahmad dan Bu Maryadi mengucapkan terima kasih kepada anak-anak semuanya, pada pemirsa semuanya, karena masih mau mengikuti pembelajaran yang kita sampaikan dengan baik, dengan penuh semangat. Yang kedua, anak-anak, saya secara pribadi minta maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati anak-anak semuanya. Begitu juga Umar anak-anak, bila ada tutur kata atau dalam penyampaiannya tadi tidak berkenan di hati anak-anak, ada kesalahan, Umar minta maaf. Selanjutnya anak-anak, yuk videonya di like bersama-sama, semuanya di like. Kemudian yang kedua, di share kepada teman-teman kita, kepada saudara kita, kepada semua grup sosial media kita. Siapa tahu di sana ada yang membutuhkan, karena sama-sama kelas 3 dengan kita, supaya bisa ikut belajar bersama-sama kita.
Yang terakhir, yang tombol subscribe-nya masih merah, silahkan dipencet tombol subscribe-nya. Ya, sekian dari Pak Rama dan Bu Mariati. Sekali lagi, belajar dan belajar lagi dengan semangat, pasti bisa. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.